Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bima Putra Channel. Saat ini saya akan membahas sedikit terkait mengenai fenomena eh, YouTube di saat ini. Kita ketahui bersama teman-teman semua, dalam beberapa bulan terakhir ini untuk monetisasi ya, monetisasi di YouTube itu sangat agak dipersulit ya, atau mungkin agak ketat. Bahkan bagi rekan-rekan yang sudah monetis dan juga sudah aktif membuat video-video, ini juga mengalami sesuatu fenomena yang hampir mirip, yaitu semakin sedikit penontonnya, yang otomatis juga semakin sedikit pendapatan kita di YouTube. Nah, memang ada beberapa persoalan yang mungkin mendasari kenapa akhirnya banyak dari kita, terutama yang YouTubers baru ini, penayangannya sedikit dan juga tingkat bagi hasil yang misalnya dengan YouTube-nya ini sedikit. Tidak kurang lebih, pertama adalah masalah ekonomi global. Pertama, memang kita paham dengan kondisi perekonomian saat ini, kemudian juga konstelasi politik saat ini, kita paham bahwasanya ada begitu banyak permasalahan baik di Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini belum ada penyelesaian, perang dagang ya, antara Amerika Serikat dengan China, dan juga konflik yang belum selesai di beberapa belahan dunia seperti di Arab maupun di Afrika. Ini juga mempengaruhi tingkat perekonomian dunia saat ini. Alhasil banyak di antara perusahaan-perusahaan besar membuat satu efisiensi, dan tidak kita pungkiri, YouTube sebagai partner kita juga melakukan efisiensi, sehingga di beberapa kesempatan kita mendapati ya, uploadan video kita, baik itu di short ataupun di long video, itu penontonnya sedikit dan juga mungkin iklan-iklannya juga sedikit. Nah, ini tidak lepas dari adanya pengaruh ekonomi secara global. Yang kedua adalah berkembangnya platform media sosial yang cukup luar biasa. Kita ketahui ya, selain pada YouTube ada juga Instagram, Facebook, TikTok yang juga cukup besar market share-nya, sehingga persaingan di antara masing-masing raksasa media sosial ini cukup luar biasa. Sehingga ketika salah satu menjadi pemimpin pasar, maka yang lainnya pasti akan mengalami penurunan penonton atau juga kapasitas produksinya, sehingga melakukan efisiensi. Saat ini mungkin kita bisa lihat seperti TikTok merajai ya di dunia media sosial, sehingga beberapa di atas seperti Facebook maupun YouTube yang belum merajai medsos juga harus sadar diri dan melakukan efisiensi. Itu. Yang ketiga, memang pastilah kita yang partner dari YouTube ini yang akan terkena imbasnya, terutama partner dari YouTube yang baru-baru seperti kita ini yang baru 1-5 tahun terakhir ini berkecimpung di YouTube, mungkin akan merasakan bagaimana ya di monetas kita. Mungkin kita lihat di YouTube studio kita, terlihat kan bagi hasil dari iklan itu semakin sedikit. Ya, ini memang harus kita sadari, memang dalam kondisi saat ini kita harus juga cerdas ya, dalam arti bukan hanya fokus hanya pada di YouTube aja, tapi juga harus bisa mempunyai cuan ya di platform-platform lain seperti Instagram maupun Facebook serta TikTok. Berikutnya adalah mungkin bagi rekan-rekan ada yang merasa sudah hopeless lah ya, sekarang agak susah ya main di YouTube, sehingga kita tidak bisa
mengambil apa istilahnya itu side jobnya di YouTube itu dengan maksimal. Kalau dari pandangan pikiran saya sih, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu berkecil hati, terutama teman-teman yang menjadikan YouTube ini hanya sebagai second ataupun third penghasilan di luar dari penghasilan utama. Tetaplah berkarya menurut saya, tetap berkarya, jadikan YouTube ini sebagai alat untuk menyebarluaskan pemahaman kita, mendedikasikan kepada dunia bahwasanya share video baik itu dari sisi long video ataupun short video itu untuk kebaikan kemaslahatan bersama. Nanti cuan mungkin sambil mengikuti. Yang kedua, mungkin ada baiknya juga memperbanyak kita menggali informasi, memperbaiki kualitas video kita sehingga tetap menjadi trending topic ataupun juga FYP di segmen tersebut. Nah, ini menjadi istilahnya itu ya penyemangat kita lah untuk selain kita mendapatkan cuan, ya kita berkarya untuk kebaikan bersama. Dan rekan-rekan semua, saya mungkin bagian dari kecil dari YouTubers Indonesia juga sangat mengharapkan ya kita bisa meningkatkan kualitas kita, meskipun cuannya juga tidak terlalu besar, tapi ya semangat untuk kita berkarya dan memberikan terbaik bagi penonton setia kita harus menjadi hal yang utama. Demikian dari kami, makasih. Semoga ini menjadi renungan kita bersama, dan juga siapa tahu admin Google juga bisa mempertimbangkan tayangan ini sebagai salah satu upaya untuk kita bisa bersinergi, baik itu antara YouTube sebagai perusahaan corporate besar dengan kami para YouTubers yang tersebar di seluruh dunia ini, berkolaborasi bersama untuk menjadikan YouTube semakin lebih baik bagi YouTube-nya, baik juga bagi kontributornya. Demikian dari kami, makasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.